Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randy Apriansa dengan NPM 25114066 dari Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Asgaf Asnan Siregar yang berjudul tentang haji dan umroh. Haji adalah ibadah wajib yang dilakukan di Mekah pada waktu tertentu pada bulan Zulhijjah dan merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Sedangkan umroh adalah ibadah yang sunnah yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Juga umroh juga disebut yaitu haji kecil. Hukum haji dan umroh. Hukum haji dan umroh adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Wajib bagi setiap muslim yang mampu satu kali seumur hidup dan termasuk rukun Islam yang kelima. Berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 97, kewajiban haji bagi yang mampu dan bagi yang tidak mampu maka tidak dianjurkan untuk berhaji. Rukun dan wajibnya haji. Rukun dan wajibnya haji yaitu yang pertama ihram, yang kedua yaitu wakaf di Arafah atau mabit di Musdalifah, yang ketiga yaitu tawaf, mabit di Mina, yang keempat yaitu sa'i, melontar jamrah ula, melontar jamrah wusta, dan melontar jamrah akobah. Yang kelima yaitu tahallul, tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Yang terakhir yaitu tertib atau berurutan dengan melakukan rukun dan wajibnya haji tersebut. Rukun dan wajib umrah. Rukun dan wajib umrah yang pertama yaitu ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang terakhir tertib. Dan apabila rukun wajib umrah tersebut tidak dilakukan, maka ibadah umrah tetap sah, tetapi harus membayar dam. Atau apabila salah satu rukun tersebut dilanggar, maka ibadah umrah tersebut tetap harus membayar dam. Hukumnya tetap sah, tapi kita harus membayar dam karena kita melanggar salah satu rukun dan wajib umrah tersebut. 1. Ihram dan niat. Bacaan niat umrah yaitu nawaitu umratan wa umratu lillahi ta'ala labbaik Allahumma akramtu wa akramtu biha lillahi ta'ala, yang artinya niat umrah harus dilakukan di mikat yang telah ditentukan dan dibacakan setelah memakai dua helai pakaian ihram yang tanpa jahitan bagi laki-laki ataupun bagi wanita. Tidak ada ketentuan jenis pakaian yang harus dipakai, akan tetapi wajib menutupi semua auratnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sebelum berihram, kita disunahkan untuk mandi. Yang kedua, membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga yaitu memakai minyak wangi di badan. Yang keempat, kemudian pakailah dua kain ihram diutamakan berwarna putih. Sedang bagi wanita tidak ada pakaian khusus selama itu, tapi menutupi aurat dan tidak memancing fitnah. Larangan berihram yaitu ada 10. Yang pertama yaitu mengambil rambut, baik dengan mencukur atau mencabut. Yang kedua yaitu memotong kuku. Yang ketiga menutup kepala bagi laki-laki. Yang keempat yaitu memakai cadar atau kaos tangan bagi wanita. Yang kelima yaitu memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Yang keenam yaitu memakai wewangian. Yang ketujuh yaitu berburu binatang darat. Yang kedelapan tidak meminang dan melakukan akad nikah. Yang kesembilan yaitu bersetubuh sebelum tahallul. Yang ke-10 yaitu berkecumbu. Talbiyah itu membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bacalah talbiyah dibacakan sampai Masjidil Haram. Mulai dari sini sudah diharamkan larangan berihram baginya. Tawaf adalah ibadah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran di dalam Masjidil Haram, yang merupakan salah satu rukun haji dan umroh. Ibadah ini dilakukan dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri dan berlawanan arah jarum jam, dimulai dari Hajar Aswad. Tata cara tawaf dimulai dari Hajar Aswad. 3 putaran awal dianjurkan berlari kejar atau ram
sedangkan 4 putaran berikutnya berjalan biasa. Nah, syaratnya tawaf yaitu dilakukan dalam keadaan suci. Jika tidak memungkinkan mengusap atau mencium hajar aswad, cukup dengan memberi isyarat dari jarak jauh. Sa'i adalah salah satu rukun ibadah haji dan umrah yang berarti berjalan atau berusaha. Ibadah ini dilakukan dengan berjalan kaki atau berlari kecil sebanyak 7 kali bolak-balik di antara Bukit Safa dan Marwah. Sa'i dapat dilakukan tanpa harus dalam keadaan suci. Tata cara singkat melakukan ibadah sa'i dimulai dari Safa. Ibadah dimulai dari Bukit Safa, kemudian berjalan menuju Marwah. Dihitung 7 kali, perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran, dan sebaliknya total ada 7 putaran bolak-balik. Beralih kecil saat melewati area antara dua bukit yang ditandai dengan lampu hijau. Disunahkan untuk beralih kecil, dilakukan sambil berdoa. Sa'i dilakukan sambil membaca zikir atau doa. Makna dan tujuan melakukan ibadah sa'i. Yang pertama yaitu mengingatkan agar terus berusaha. Sa'i mengingatkan untuk terus berusaha dan tidak putus asa. Seperti yang dilakukan oleh Siti Hajar yang mencari air untuk putranya Ismail. Yang kedua yaitu mengikuti jejak para nabi. Melaksanakan sa'i sama artinya dengan mengikuti jejak para nabi untuk memperkuat identitas umat Islam. Yang ketiga yaitu syiar agama. Sa'i merupakan bagian dari syiar, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tahallul adalah mencukur rambut atau menguntingnya seujung jari sampai dengan ukuran 1 cm. Dengan ini telah selesai amalan umroh dan tidak diharamkan lagi larangan ihram tersebut. Untuk laki-laki disunahkan mencukur habis rambutnya atau halq, tetapi boleh juga cukur memotong sebagian rambut. Sedangkan bagi perempuan cukup memotong sebagian kecil rambutnya, minimal sepanjang 1 ruas jari atau taqsyir, dan tidak boleh menggundulnya. Syair minimal memotong 3 helai rambut. Dan yang terakhir yaitu dam. Dam memiliki 2 arti utama, yaitu denda ibadah, haji dan umroh, dan bendungan. Dalam konteks ibadah, dam adalah denda yang harus dibayarkan jamaah karena melanggar larangan ihram atau meninggalkan kewajiban haji dan umroh, yang bisa berupa menyembelih hewan, memberi makan fakir miskin, atau berpuasa. Sementara itu, dam juga merujuk pada konstruksi fisik yang disebut bendungan untuk menahan air. Dan tujuan dam tersebut untuk menembus kesalahan agar ibadah haji dan umroh tetap sah dan diterima. Bentuk dam dapat berupa menyembelih hewan kurban seperti kambing, sapi, memberi makan fakir miskin, atau berpuasa, tergantung pelanggaran haji tersebut. Contoh pelanggaran: memakai wewangian, mencukur rambut, memotong kuku, atau melakukan hubungan suami istri saat ihram. Sekian apa yang saya bisa jelaskan tentang hukum haji dan umroh. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.